Gue yakin sih siapapun yang baca ini pasti langsung ngerasa ini Record of Ragnarok versi wanita. Dan iya, gue juga ngerasa gitu. Tapi gue akan mencoba untuk nggak membanding-bandingin manga ini sama Record of Ragnarok. Cerita ini bermula dari tokoh sejarah, Jeanne d'Arc. Di cerita ini, Jeanne selalu menuruti perkataan orang lain. Disuruh berperang, dia tentu ikut berperang. Sampai akhirnya dia dibakar hidup-hidup karena dianggap sebagai penyihir. Namun tiba-tiba waktu berhenti. Terus ada dua iblis yang muncul, Lilith dan Lilim. Kedua iblis itu membawa Jeanne ke suatu tempat, di mana di situ ada banyak penyihir lain dan ratu dari para iblis, Agrat Batmolat. Agrat bilang kalau dia akan mengabulkan hasrat salah satu dari 32 penyihir yang ada di situ. Agrat pun bilang kalau hasrat dia adalah melihat hasrat orang lain semakin besar dengan menghancurkan hasrat lainnya. Maka dari itu dia membuat Walpurgis, yaitu turnamen antar penyihir. Penyihir akan bertarung satu lawan satu sampai mati, dan pemenang turnamen itu akan dikabulkan apapun keinginannya oleh Agrat. Di antara para penyihir itu, Marie Antoinette memprovokasi Agrat. Lilim dan Lilith pun tidak senang dan menyerang Marie dengan makhluk seperti singa. Agrat bilang kalau Marie sudah mempunyai kekuatan sebagai penyihir. Marie yang mulai merasakan sesuatu, memakai kekuatan itu untuk memenggal kepala makhluk tersebut dengan guillotine. Di ruangan itu hanya tinggal Jian saja yang masih ragu. Mari bertanya apa hasrat dari Jian. Jian pun bilang kalau dia sendiri tidak tahu. Lalu Mari berkata bahwa Jian akan mati bila dia tidak mempunyai hasrat. Di saat itu Mari dihentikan oleh penyihir lainnya, Tomoe Gozen. Lilith dan Lilim pun kemudian memperlihatkan mereka semua bagian dari turnamen yang akan berlangsung. Lilith dan Lilim bertanya ke Agrat kenapa orang yang tidak mempunyai hasrat seperti Jeanne d'Arc bisa terpilih menjadi penyihir. Agrat pun berkata bahwa sebenarnya Jeanne d'Arc mempunyai hasrat yang paling menjijikan sebagai penyihir. Lalu Walpurgis pun dimulai. Nah, itu chapter 1 dari Majo Taisen The War of Greedy Witches, atau yang dalam judul bahasa Jepangnya Majo Taisen Sanju Ninin no Isai no Majo wa Koro Shiau. Kedepannya tentu aja ya, ceritanya bakal nyeritain penyihir ngelawan penyihir, satu lawan satu, sampai mati, yang menang lanjut ke ronde berikutnya. Pas gue buat video ini, manga ini baru ada sampai chapter 22, dan di chapter itu lagi berlangsung pertandingan kelima, jadi gue akan review sampai chapter 20 aja, karena di chapter itu pas pertandingan keempat selesai. Sebelumnya gue mau kasih tahu informasi-informasi yang kayaknya kalian harus tahu dulu nih. Pertama, berantemnya itu di arena gitu ya, namanya Sabat Arena. Dan ini tempatnya itu di dunia iblis. Yang nonton pun ada banyak ya. Terus karena di manga ini ada konsep reinkarnasi, jadi yang nonton ini orang-orang yang udah mati. Terus tadi kan gue bilang ada konsep reinkarnasi ya, tapi kata Agrat penyihir yang mati di Walpurgis ini akan mati permanen. Jadi penyihir yang kalah akan mati dan tidak akan bisa bereinkarnasi. Ya ini wajar aja sih ya, soalnya kalau penyihirnya bisa hidup lagi, jadi nggak kerasa serius nanti berantemnya. Nggak ada taruhannya gitu. Gue yakin sih siapapun yang baca ini pasti langsung ngerasa ini Record of Ragnarok versi wanita. Dan iya, gue juga ngerasa gitu. Tapi gue akan mencoba untuk nggak membanding-bandingin manga ini sama Record of Ragnarok. Jadi kalau ada hal yang sama, gue nggak akan langsung nyebut nama Record of Ragnarok. Biar kalian aja nentuin sendiri semirip apa manga ini sama Record of Ragnarok. Oke, jadi di setiap pertandingan bisa dibilang ada tiga faktor ya. Faktor pertama itu para penyihir memakai baju zirah atau armornya, yang di cerita ini disebutnya Magic Vestments, atau yang dalam arti harfiah bahasa Indonesianya jubah sihir. Magic Vestments ini selain berupa armor juga munculin senjata penyihirnya. Terus faktor kedua, setiap penyihir punya semacam jurus andalan gitu ya. Kalau di cerita ini jurus itu timbul dari hasrat terpendam si penyihir, terus berubah jadi kekuatan yang dinamain sihir. Ya namanya sihir jadi itu bisa dibilang kekuatan supernatural ya. Setiap penyihir juga sihirnya beda-beda. Dan terus faktor ketiga, di setiap pertandingan pasti ada backstory dari penyihirnya. Jadi ya pas lagi berantem pasti ada flashback gitu, nyeritain kisah penyihir yang lagi berantem. Rata-rata sih nyeritain gimana awal mula para wanita ini bisa jadi penyihir ya. Jadi bisa dibilang kalau ketiga faktor ini belum muncul, pertandingan dijamin belum selesai. Dan sebaliknya, kalau ketiga faktor ini udah muncul, pertandingannya akan selesai sedikit lagi. Tapi satu pengecualian. Jadi ini kan ada 32 peserta ya. Jadi kalau di total ada 31 pertandingan dari ronde satu sampai final. Terus kalau satu pertandingan bisa makan sampai satu volume lebih dikit, bakal lama banget kan ceritanya. Kalau gue pribadi sih, ya gue ngerasa pesertanya kebanyakan. Mungkin pengarangnya sadar juga sama hal ini. Jadi di pertandingan keempat itu selesai cuma dalam 3 chapter, tanpa ada 3 faktor itu tadi. Gue rasa sih kedepannya bisa ada yang kayak gini lagi. Protagonis dari cerita ini bisa dibilang sih Joan d'Arc ya. Sebenarnya ada yang bikin gue ragu sih. Jadi setiap Joan d'Arc bertanding, gue yakin sih dia pasti akan selalu menang. Seenggaknya sampai final lah. Jadi mungkin elemen kejutannya nggak ada gitu di setiap pertandingan Joan d'Arc. Tapi bukan berarti Jean jadi protagonis jadi hal yang jelek juga ya. Soalnya setelah gue baca sampai chapter 20 ini, kayaknya skala ceritanya lebih besar dari sekedar turnamen antar penyihir doang. Soalnya udah dikasih lihat, si Agrat ini punya maksud tertentu dalam ngadain Walpurgis. Gue nggak kaget sih kalau misalnya kedepannya para penyihir ini malah bersatu ngelawan semacam monster raksasa gitu. Tapi ya karena dari awal ceritanya udah berfokus ke turnamen Walpurgis ini, jadi harapan gue sih jangan sampai ngelantur kejauhan juga ya ceritanya. Kalau sampai chapter 20 ini sih masih fokus ke Walpurgis itu ya, tapi udah dikasih lihat sedikit subplotnya.
Kayak Agrat yang ngasih makan suatu makhluk pakai hasrat penyihir yang udah kalah, atau para penyihir yang bikin suatu aliansi, dan mereka punya misi yang kita masih nggak tahu misinya apaan. Kalau dari plot utamanya, alias jalan pertandingannya itu sendiri, kalau buat gua sih pertandingan ketiga itu yang paling seru. Pertandingan lainnya sih biasa aja ya, jelek enggak tapi bagus juga enggak. Mungkin karena tiga faktor itu tadi, jadi agak ketebak aksi-aksinya. Cuma di pertandingan ketiga yang kayaknya nampilin sesuatu yang baru gitu. Sebenarnya seru apa enggaknya pertandingan itu tergantung dari karakteristik penyihirnya juga sih, dari sifatnya, backstory-nya, ambisinya. Pokoknya semakin menarik penyihirnya, pertandingannya juga makin menarik ya. Tapi sampai chapter 20 sih karakter yang buat gua tertarik nggak banyak ya. Ya untungnya masih banyak karakter yang belum muncul. BTW ini kan pengarangnya itu yang ngebuat manga Kakek Guru ya. Kakek Guru itu kan komik tentang judi lah ya. Jadi udah pasti di manga ini ada judinya juga. Jadi para penonton bisa bertaruh siapa yang bakal menang Walpurgis ini. Penonton yang menang judi bisa mendapatkan kehidupan yang bagus saat bereinkarnasi nanti. Dari gambarnya bagus ya, suka banget gua. Kerasanya dewasa gitu gambarnya. Jadi ceritanya tentang berantem satu lawan satu sampai mati cocok banget sama gambarnya. Desain karakter yang biasa aja, tapi karena gambarnya begini, jadi tambah bagus sih kalau kata gua. Dari desain karakternya bisa dibagi dua lagi sih, desain karakter yang normal sama desain karakter pas lagi pakai Magic Vestments. Karena karakternya ada banyak, jadi pasti desainnya juga ada yang bikin orang suka, ada yang enggak. Gue juga ada yang gue nggak suka, tapi sih gue tetap lebih banyak yang sukanya daripada yang enggak. Kalau untuk yang fisiknya, manga ini sudah ada 4 volume, tapi yang fisik itu pas gue buat video ini cuma ada bahasa Jepangnya aja. Jadi ya buat sekarang kalau yang fisik itu belum ada ya yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Kalau gue sendiri baca yang digital versi fan translation ya, soalnya yang resmi cuma baru ada di Jepangnya aja. Gue bacanya itu di Mangadex, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, sebenarnya kalau kalian cari di Google Majo Taisen bahasa Indonesia pasti ketemu sih. Tapi selama ini gue lihat-lihat yang bahasa Indonesia itu belum ada yang sampai chapter 20 ke atas ya. Kalau ditanya mangga ini seru apa enggak, gue bingung juga jawabnya. Karena seru apa enggaknya itu tergantung pertandingannya. Ada yang seru, ada yang enggak. Tapi walaupun nggak seru juga bukan berarti jelek. Cuma ya jatuhnya biasa aja gitu. Dari chapter 1 sampai 20 gue bisa bilang sih manga ini bagus ya. Emang sih kadang detail-detail ceritanya ada ngebuat aneh atau malah bikin jelek juga. Tapi komik ini dari awal idenya juga udah menarik. Jadi asal ada karakter yang menarik muncul, malah bisa ngebuat komik ini jadi tambah bagus. Apalagi gambar dan desain karakternya udah oke. Segitu aja review dari gua untuk komik Majo Taisen The War of Greedy Witches. Semoga kalian suka atau malah terbantu ya dari adanya video ini. Terima kasih udah menonton. Kalau suka videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.